Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Permisa saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Agama kita, agama Islam adalah agama yang memerangi kebodohan. Kebodohan, siapapun di antara kita pasti bersepakat akan bisa mengantarkan orang kepada rendahnya kehidupan dunia ataupun akhirat. Orang yang bodoh tidak memiliki satupun nilai di dunia, tidak memiliki satupun nilai di akhirat. Orang yang bodoh dalam masalah urusan dunia tidak akan mampu mencapai derajat tinggi atau jabatan tinggi dalam kehidupan dunianya. Terlebih orang yang bodoh dalam urusan agama, dia tidak akan mampu mencapai derajat yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Agama kita, agama Islam adalah agama yang memerangi kebodohan. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memerintahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan dan menunjukkan bahwa kebodohan ini adalah perkara yang sangat memberi dampak negatif dan buruk bagi setiap umat manusia. Kita tahu bahwasannya ayat Al-Quranul Karim yang pertama Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itulah sebuah ayat yang menunjukkan kepada kita agar kita belajar, agar kita menuntut ilmu, agar kita menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala apapun yang ada di alam raya ini. Kita kaum mukminin yang tidak terlepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga diperintahkan untuk mendasari amal ibadah kita dengan ilmu. Tidak dibenarkan kita beribadah kepada Allah berdasarkan kejahilan, kebodohan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah, dan mintalah ampun kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar, Allah mengajari kita untuk mendasari istighfar ini di atas ilmu. Karena yang namanya ibadah tidak akan mungkin sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya tauhid di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang Allah ajarkan melalui ayat yang barusan kita sampaikan, hendaknya kita di dalam meminta ampun kepada Allah haruslah meminta ampun dengan berdasarkan pengesaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang memiliki ilmu, orang yang dikaruniai ilmu oleh Allah dengan orang yang jahil, dengan orang yang bodoh? Agama Islam adalah agama yang memerangi kebodohan atas umat manusia. Dan ini yang membedakan antara agama Islam dengan agama yang lainnya. Mengapa agama Islam memerangi kebodohan? Karena yang namanya kebodohan ini adalah biang kerok, sebab utama rusaknya kehidupan dunia. Para ulama telah menyebutkan bahwasannya kejahilan, kebodohan yang pertama merupakan sebab utama segala keburukan dan kejahatan yang ada di dalam urusan kehidupan dunia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wal jahlu wal zulmu aslu kulli syarr. Kebodohan
kejahilan dan kezaliman. Ini merupakan sebab utama adanya kerusakan, adanya keburukan, adanya kejahatan yang ada di alam jagat raya ini. Jika seandainya umat manusia ini adalah umat yang memiliki ilmu sebagaimana yang Allah kehendaki, niscaya yang namanya keburukan dan kejahatan tidak akan mungkin pernah terjadi. Akan tetapi termasuk sunnatullah kauniyah yang berlaku di alam raya ini, tentu kebodohan tidak bisa dihindarkan, kebodohan tidak bisa dihapus. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam dituntut, diwajibkan oleh agama kita untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Yang kedua, mengapa Islam memerangi kebodohan? Karena kebodohan ini adalah sebab utama munculnya sebuah kesesatan dan penyimpangan dalam urusan akidah, urusan ibadah, dan lain sebagainya. Tidakkah kita mengamati dan menghayati sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, bahwasannya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidaklah mengambil sebuah ilmu dengan begitu saja mengangkatnya dari diri para hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan dimatikannya mereka ahli ilmu, mereka para ulama. Hatta idza lam yabqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sampai-sampai manakala tidak ada lagi yang tersisa seorang alim, ahli ilmu, yang terjadi mereka manusia mengambil orang-orang yang bodoh, orang-orang jahil yang tidak faham urusan agama sebagai pakar, sebagai ahli atau tokoh agama. Kemudian apa yang terjadi? Nabi mengatakan fasu'ilu, sehingga orang-orang bodoh ini yang diangkat sebagai tokoh agama ditanya, fa'afta bi ghairi ilm. Mereka berfatwa, sangat bermudah-mudah memberikan fatwa dari pertanyaan yang masuk ke dalamnya tanpa ilmu, hanya didasarkan dengan perasaan, logika, dan kebodohan semata. Yang terjadi apa? Fadallu adallu. Mereka tersesat dan mereka menyesatkan umat manusia. Kebodohan sebab utama tersesatnya manusia. Kebodohan sebab utama menyimpangnya kaum muslimin dari akidah yang benar, dari ibadah yang benar. Kenapa Islam memerangi kebodohan, ma'asyarul muslimin? Karena kebodohan ini merupakan virus yang mematikan bagi seorang muslim. Tidakkah kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas." Tidakkah kalian melihat, mengamati, memfikirkan orang yang dahulunya ia mati lantas kata Allah, kami jadikan ia hidup. Kami berikan baginya sebuah nur, cahaya yang dengannya ia berjalan di tengah-tengah umat manusia. Kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharij minha. Apakah sama dengan orang yang berada di dalam kegelapan, kesesatan, gelap gulita, dan ia tidak bisa keluar sedikit pun darinya? Sebuah ayat yang menunjukkan perumpamaan orang yang diberikan hidayah, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mampu berjalan di tengah kehidupannya, di tengah-tengah umat manusia sebagaimana yang Allah inginkan. Dengan mereka orang yang berada di atas kejahilan, di atas kegelapan dan kesesatan, yang tidak tahu menahu urusan halal atau haram, baik dan buruk. Bahkan ketika kita melihat ucapan mereka, para penyair dari ahli ilmu, kita akan menjumpai banyak di antara mereka yang mengatakan, di antaranya adalah wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli wa jasamuhum qabla al-quburi qubur. Di dalam kebodohan
sebelum adanya kematian yang hakiki, itu merupakan kematian bagi pelakunya, bagi orang yang memiliki kebodohan itu. Artinya orang yang bodoh ini ibarat orang yang sudah meninggal, orang yang mati, tidak memiliki satupun hembusan nafas di dalam hidupnya. Wa jasamahum qabla al-quburi quburu, sedangkan jasadnya ini merupakan tempat kuburan dia sebelum kuburan yang secara hakiki kita telah ketahui bersama. Saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sikap sebagai seorang muslim, ketika kita mengetahui bahwasannya agama kita sangatlah memerangi kebodohan, itu hanya ada satu, yaitu kita bergegas untuk menghilangkan rasa bodoh yang ada dalam diri kita, untuk mengangkat kebodohan ini dalam diri kita. Mari kita belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik dunia dan akhirat kita. Mari kita simak ucapan sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala an. Al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Wa sairun nas la khaira fihim. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an. Wa la takun rabi' fatahlik. Ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu agama, orang yang belajar ilmu agama, keduanya berserikat di atas kebaikan. Sedangkan seluruh manusia yang notabene bukan penuntut ilmu atau bukan ahli ilmu agama, tidak ada kebaikan di dalamnya sama sekali, sekalipun ia memiliki dunia dari ujung sampai semuanya. Kemudian kata beliau, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an. Oleh karena itu, jadilah Anda wahai umat Islam orang yang memiliki ilmu. Jadilah penuntut ilmu, atau jadilah kamu ya pendengar setia dari majelis-majelis ilmu yang ada, sehingga Anda bisa mendapatkan kebaikan dari ilmu tersebut. Janganlah Anda menjadi yang keempat yang dimaksudkan oleh sahabat Abu Dzar, itu adalah orang yang bodoh. Fatahlik, sehingga nantinya kamu akan binasa. Binasa dunia dan juga binasa di akhirat. Sebagai penutup, marilah kita simak ucapan yang sangat indah oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah, yang beliau mengatakan, la yazalul mar'u aliman madama fi talabil ilm. Seorang itu akan senantiasa dikatakan sebagai orang yang memiliki ilmu, ahli ilmu, selama dia belajar menuntut ilmu agama. Selama dia belajar menuntut ilmu agama, ia masih termasuk ahli ilmu. Kemudian beliau mengatakan, fa idza dhanna annahu qad alim. Namun apabila kalau seandainya manusia ini ia menyangka dirinya sudah memiliki ilmu, faqad bada'a jahluh, maka sungguh kebodohan yang ada dalam dirinya ini sudah dimulai dari ia mengatakan aku sudah memiliki ilmu. Artinya dari ucapan Al-Imam Ibnu Qutaibah itu adalah hendaknya kita menjadi seorang penuntut ilmu selama hidup kita masih ada. Jangan sampai kita menganggap diri kita sudah cukup dengan ilmu. Saya ini seorang alim yang tidak belajar lagi, tidak butuh untuk bermajlis dengan para ulama. Manakala kita menganggap diri kita demikian, maka sungguh kita telah menancapkan bendera kebodohan dalam diri kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita menuntut ilmu agama dimanapun kita berada. Marilah kita mendatangi majelis-majelis ilmu, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan segala macam keberkahan dan kebaikan. Marilah kita menuntut ilmu agama melalui berbagai macam media yang semarak dan telah menyebar pada zaman kita sekarang ini, yang sangat mudah diakses. Jangan biarkan waktu kita sia-sia dengan hal yang tidak berfaedah.
Mari kita jadikan waktu kita terisi penuh dengan belajar, menuntut ilmu agama, sedikit demi sedikit. Dan jangan lupa, hendaknya ilmu yang sudah kita ketahui, haruslah kita praktek dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.